Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi kita akan belajar tentang pemrograman PHP 8. Yaitu kali ini saya akan membahas tentang variabel dan value. Ya, bagaimana kita membuat variabel dan memberi nilai variabel tersebut di dalam pemrograman PHP. Oke, apa itu variabel? Yang variabel adalah suatu lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisikan nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui. Ya. Oke, secara umum pengertiannya seperti itu. Nah, dan juga variabel juga diartikan sebagai kode program yang digunakan untuk menampung nilai tertentu. Jadi jika kita ingin memberikan nilai tertentu, kita harus tampung di dalam sebuah variabel seperti itu. Oke, biar lebih mudah memahaminya, kita langsung praktek ya. Oke. Nah, pertama kita siapkan dulu teks editornya ya. Yang biasa kita pakai Visual Studio Code atau VS Code. Ya. Nah, di sini ada hal-hal yang berhubungan dengan variabel. Ini sudah saya tuliskan ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, oke, baik. Jangan lupa ya teman-teman, jalankan SAM PP-nya untuk menjalankan web server dan database-nya ya. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita buat dulu sebuah file ya. Kita buat file baru, kita klik kanan, kita pilih new file ya, new file. Oke, setelah itu kita tulis namanya variabel ya, variabel titik php. Oke, nah ini variabel titik php ya. Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, variabel di dalam PHP itu kita mulai dengan tanda $, ya. Jadi semua variabel itu diawali dengan tanda $, dan diikuti dengan karakter, ya, diikuti dengan karakter, ya. Oke, seperti ini contohnya ya. Kita buat dulu tag PHP-nya. Oke. Nah, di sini kita buat sebuah variabel, ya. Nah, misalnya kita ingin buat sebuah variabel, ya, kita kasih tanda $, ya. Setelah itu kita ikuti dengan sebuah karakter, misalnya n. Setelah itu kita boleh kasih titik koma atau langsung sama dengan misalnya 10 seperti itu, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma seperti ini ya. Jadi ini disebut dengan variabel ya. Nah, jadi tanda $n atau string n sama dengan, ini adalah operator ya. Nanti kita akan bahas tentang operator. Nah, ini adalah operator pemberian nilai seperti itu. Nah, 10 ini adalah nilai ya, nilai atau value dari variabel ini. Jadi ini namanya kita memberi nilai secara langsung ke kita membuat sebuah variabel. Oke, minimal seperti itu ya. Jadi ada tanda $-nya ya, dan diikuti dengan sebuah variabel n. Nah, jadi yang di sini kita bisa deklarasikan sebuah variabel, misalnya nama ya, sama dengan misalnya nama saya ya. Oke, jangan lupa diikuti tanda koma ya. Nah, setelah itu kita buat misalnya status sama dengan true ya. Nah, setelah itu kita buat dengan umur ya, kita buat misalnya 27 ya. Misalnya kita buat misalnya nilai sama dengan 80,5 ya.
Oke, seperti itu. Nah, ini adalah penulisan variabel yang benar ya, seperti itu. Nah, atau kita perlu membuat variabel dengan dua kata misalnya. Ya, dua kata. Nah, misalnya kita buat seperti ini ya. Nah, misalnya alamat domisili misalnya. Oke, kita buat misalnya Sumatera Barat. Ini contoh ya, teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman perhatikan. Jika ada dua variabel ya, jika ada variabel dengan nama dua kata, misalnya seperti ini, ada alamat dan ada domisili. Nah, jika dia seperti ini tidak boleh diberi spasi ya, teman-teman. Jadi bisa kita kasih ganti dengan underscore ya, bisa diganti dengan underscore atau digabung ya. Misalnya seperti ini, kita buat misalnya alamat misalnya sesuai KTP misalnya. Oke, misalnya di Pasaman Sumatera Barat misalnya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu juga boleh ya, seperti ini. Nah, variabel ini seperti ini ya teman-teman. Jadi variabel itu bisa juga dibuat dengan menggunakan underscore ya teman-teman. Misalnya underscore s misalnya, seperti itu. Nah, underscore s sama dengan misalnya di sini misalnya tutorial, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau di PHP ya seperti ini ya. Nah, membuat variabelnya seperti ini, dan ini adalah kalau saya tulis di sini, ini komentar ya, penulisan variabel yang benar ya. Oke. Nah, jadi kalau di bawah ini kita buat misalnya penulisan variabel yang salah ya. Oke. Jadi penulisan variabel yang salah ya. Yang pertama ya, misalnya nama depan. Misalnya oke. Oke, seperti itu ya. Oke, misalnya oke, sama dengan ini. Oke ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, variabel yang salah ya. Nah, ini salah, ini tidak boleh ada spasinya ya. Nah, jadi ini dianggap salah ya. Nah, ini dianggap salah. Ini karena angka semua ya. Ini karena angka semua nama variabelnya, ini juga tidak boleh ya. Berikutnya ada nih nilai ya. Ini mengandung simbol ya, mengandung simbol-simbol khusus ya. Ini juga tidak boleh dijadikan nama variabel di dalam PHP. Oke. Nah, oke, baik ya teman-teman semua, itu penulisan variabel yang salah seperti ini ya. Oke. Nah, ini saya jadikan komentar saja dulu biar codingnya bisa kita jalankan ya. Oke, ini namanya penulisan variabel yang benar, ini penulisan variabel yang salah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua ini ya. Variabel itu adalah case sensitif. Ya, case sensitif itu artinya dia membedakan antar case. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, misalnya kalau seperti ini nama. Jadi kalau di sini saya tulis saya buat variabel baru ya, misalnya nama ya. Ini misalnya saya buat Hanifah. Oke. Nah,
Ini di dalam PHP ini dianggap berbeda ya teman-teman. Antara ini dengan ini itu dianggap berbeda ya. Nah, kenapa? Karena di sini hurufnya kecil semua, sedangkan di sini hurufnya ada yang besar, yaitu N-nya di sini menggunakan huruf besar ya. Jadi itu juga tidak dianggap berbeda. Makanya di PHP ini adalah case sensitif. Jika menggunakan huruf kecil, ya jadi di bawahnya nanti juga menggunakan huruf kecil. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini bagaimana memberikan nilai. Ya. Nah, bagaimana memberikan nilai dalam sebuah variabel. Nah, memberikan nilai dalam variabel caranya ya seperti ini. Setelah diberi tanda operator sama dengan, misalnya N sama dengan 10. Ini N sama dengan nama sama dengan Roli Yasputra. Ini kalau dia teks ya. Kalau dia angka, teman-teman, itu tidak perlu pakai tanda kutip 2 ya. Nah, di sini karena kita akan memberi teks, maka penulisannya harus menggunakan tanda kutip ya, kutip 2. Nah, ini adalah data logika dan juga tidak kita kasih tanda kutip ya, seperti itu. Jadi kalau dia teks ya, itu penulisannya harus menggunakan tanda kutip seperti ini ya. Jadi harus ada tanda kutipnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara pemberian nilainya. Ini kalau angka tidak pakai tanda kutip, logika tidak pakai tanda kutip, teks ya pakai tanda kutip, dan selalu diakhiri dengan titik koma. Jika sudah dianggap selesai, akhiri dengan titik koma seperti ini ya. Nah, itu adalah PHP akan menganggap bahwa coding variabel tersebut sudah berakhir, jadi sudah diakhiri. Nah, jadi perlu diingat ada pemberian nilainya menggunakan tanda sama dengan ya. Ini adalah operator pemberian nilai atau assignment ya, seperti itu. Oke, selanjutnya variabel dalam PHP itu tidak bertipe ya. Jadi tidak bertipe itu artinya kita tidak perlu tuliskan di sini tipenya ya. Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman lain kita mengenal variabel itu kita harus tuliskan dulu tipenya ya teman-teman ya. Misalnya seperti ini ya, saya kasih contoh di sini. Misalnya di Java ya. Nah, kita perlu buat seperti ini, in nilai sama dengan 10. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, misalnya di sini kita buat string nama sama dengan Diki. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau pemrograman lain ini perlu dituliskan tipe datanya. Nah, untuk PHP ini tidak perlu dituliskan. Jadi kita hanya perlu menuliskan tanda dolar, terus isi nilainya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini nilainya ya. Ini adalah variabel ya, variabel bernilai integer ya. Nah, ini adalah tipenya string atau teks ya. Ini adalah tipenya boolean atau logika. Ini adalah tipe integer. Ini adalah tipe float atau double ya. Nah, ini string, ini adalah string. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini PHP tidak menuliskan tipe datanya. Jadi ini secara otomatis ketika kita isi dengan angka tanpa tanda kutip, artinya itu adalah variabel nanti bernilai integer seperti itu. Ketika kita beri tanda kutip, itu dianggap adalah string ya, seperti itu. Jadi ini PHP itu adalah dynamic programming ya, dimana nanti dia akan secara otomatis
merubah tipe datanya atau mengenali tipe data sesuai dengan data yang kita inputkan. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, di dalam tidak perlu deklarasi. Jadi di dalam PHP itu kita tidak perlu mendeklarasikan terlebih dahulu semua variabel yang akan kita gunakan, layaknya seperti bahasa pemrograman lain, seperti contoh bahasa pemrograman C atau C++. Itu kita harus deklarasikan dulu di atas semua, baru nanti kita gunakan di bawahnya. Oke, yang keenam, cara menampilkan nilainya. Oke, di sini kita buat cara menampilkan ya nilai dari variabel. Oke, ya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan echo ya. Nah, menggunakan echo dan print ya. Nah, baik, di sini saya akan ajarkan semua. Oke. Yang pertama kita echo, kita tanda kutip, misalnya nilai n adalah ya. Oke, di sini bisa kita tulis langsung seperti ini n. Oke. Nah, agar dia pindah baris ke bawah kita kasih BR ya. Seperti itu. Nah, berikutnya juga bisa kita buat seperti ini, nama Anda titik 2 ya. Nah, boleh seperti ini ya. Nama titik. Oke. Nah, jadi ada dua cara, yaitu nilai n adalah titik tanda dolar n ya, ini nama variabelnya. Jadi yang kita tuliskan nama variabelnya ya teman-teman. Di sini nama variabelnya yang kita tulis, dan ini kita masukkan di dalam tanda kutipnya ya, di dalam tanda kutip echo ini ya. Jadi langsung kita tulis begini. Kalau ini adalah kita tulis nama ya, titik 2 tanda kutip terus tanda titik ya, baru nama variabelnya titik, baru ini BR untuk pindah baris nanti agar dia pindah baris ke bawah. Ini kode HTML ya. Nah, ini titik ini digunakan adalah untuk mengkonversi atau menggabung ya, menggabung antar string atau dengan integer juga seperti itu ya. Jadi titik itu adalah operator untuk menggabungnya. Sama dengan seperti bahasa Java itu biasa pakai tanda tambah ya, tanda plus ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya kita bisa menggunakan print ya, misalnya seperti ini. Nah ya, nah, umur Anda, umur ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat print ya. Selanjutnya kita buat alamat ya, alamat domisili. Kita buat di sini titik ring alamat domisili. Oke, kita buat seperti ini ya, BR. Nah, seperti itu. Oke, jadi dengan menggunakan print juga bisa seperti ini ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini kita tulis alamat sesuai KTP ya. Nah, di sini bisa kita tulis alamat KTP BR. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini cara menampilkannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan tentukan ya, sebenarnya kita bisa menggunakan dua-duanya ya, tapi biasanya kalau saya untuk pemrograman PHP ini ya, saya menggunakan echo ya, ini yang sering saya gunakan. Untuk print ini saya jarang menggunakan ya. Nah, namun di sini saya menjelaskan dua-duanya agar bisa dipilih ya, mana yang disukai seperti itu. Nah, selanjutnya ya, di sini kita coba jalankan ya, coba jalankan programnya
Oke, jangan lupa disimpan ya. Jadi di sini kalau di VS Code, jadi kalau tandanya seperti ini, bulat seperti ini tandanya program belum disimpan. Jadi kita simpan dulu dengan tekan Ctrl S. Nah, jadi udah tanda silang, ini tandanya program sudah disimpan. Oke, baik, sekarang kita coba jalankan ya. Pastikan Apache-nya jalan ya. Oke. Di sini sebelum menjalankan ya, satu pastikan web server sudah running ya, atau dijalankan. Oke. Nah, jadi di sini saya udah jalan ya web servernya. Setelah itu buka web browser ya, buka web browser. Nah, ini saya coba tes ya. Nah, ini ya, ini web server saya sudah jalan. Oke. Nah, sekarang saya buka foldernya yaitu Tokoku. Nah, ya seperti ini. Nah, ini sini sudah ada file yang kita buat tadi yaitu variable.pp. Tinggal klik. Nah, jadi caranya tinggal seperti itu ya teman-teman. Tinggal ini diklik atau langsung ditulis di sini localhost Tokoku variable.php. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini yang tadi yang menggunakan echo, ini yang menggunakan print ya. Jadi sebenarnya secara prinsipnya codingnya sama. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi BR ini tadi, BR ini gunakan untuk memindahkan baris ke bawah ini. Jadi dia agar pindah ke baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem variabel di PHP ini sangat mudah ya. Yang pertama harus diawali dengan variabel, yang kedua dengan tanda dolar ya, maaf, diawali dengan tanda dolar dan diikuti oleh satu atau lebih karakter ya. Terus tidak boleh ada spasinya ya. Jika dia angka gunakan underscore ya. Yang berikutnya tidak boleh menggunakan angka semua, tidak boleh menggunakan simbol khusus PHP. Misalnya seperti ini ya, simbol bintang itu gunanya untuk perkalian. Ini simbol seperti ini adalah untuk pemangkatan ya, seperti itu. Jadi ini tidak boleh digunakan. Oke, terima kasih. Selamat jumpa kembali di tutorial berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.